Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga tetap diberi kesehatan. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah mantuk dan mafhum dengan materi yang dibacakan oleh Muhammad Iqbal, Lelioni Kadori, Umi Kulsum, dan Ega Dwi Wulandari. Sebelum ke materi, kita akan menyampaikan tentang kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 1.3 menghayati ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuk dan mafhum. 1.3 mengamalkan sikap tanggung jawab dan penuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mantuk dan mafhum. 1.3 menganalisis ketentuan kaidah mantuk dan mafhum. 1.3 menyajikan hasil analisis, contoh penerapan kaidah mantuk dan mafhum. Indikator pencapaian kompetensi. Peserta didik mampu menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuk dan mafhum, meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuk dan mafhum, menjalankan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mantuk dan mafhum, melaksanakan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mantuk dan mafhum, membedakan ketentuan kaidah mantuk dan mafhum. Lalu, mengorganisir ketentuan kaidah mantuk dan mafhum, menemukan makna tersirat kaidah mantuk dan mafhum, mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuk dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat, mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuk dan mafhum dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat. Langsung ke materi, yaitu pengertian mantuk. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang diucapkan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NIM 202101010045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian mantuk. Jadi, pada dasarnya mantuk dibagi menjadi dua,
yaitu mantuk nas dan juga mantuk zahir. Yang pertama, mantuk nas adalah dalil yang tidak menerima takwil atau tidak mengandung kemungkinan takwil. Dan salah satu contohnya yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Dan yang kedua adalah mantuk zahir, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna tetapi makna ini bukan yang dimaksud. Atau dalam arti lain, zahir adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna yang segera bisa dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah atau marju. Maka, zahir itu sama halnya dengan nas dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Akan tetapi, dari segi lain ini berbeda dengannya karena nas hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain. Sedangkan zahir, selain menunjukkan satu makna ketika diucapkan, ia juga memberikan kemungkinan makna lain yang meskipun lemah. Yang selanjutnya adalah pengertian kaidah mafhum. Mafhum secara bahasa berarti faham atau dapat difahami. Dan sedangkan menurut istilah, mafhum adalah suatu hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz tidak menurut bunyi lafaz itu sendiri. Atau dengan arti lain, pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz tidak di tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman ucapan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pembagian mafhum. Yang pertama ada mafhum muwafaqah, yang kedua ada mafhum mukhalafah. Adapun pengertian tentang mafhum muwafaqah ini, al-mafhumul muwafaqah haitsu yakunal maskutu anhu muwafiqan lil malfudhi fih. Jadi mafhum muwafaqah adalah mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafaz itu cocok atau sesuai dengan lafaz tersebut tidak berlawanan. Contoh dari mafhum muwafaqah terdapat pada surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya yaitu terkait mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah mafhum dengan sifat, mafhum dengan ghoyah, mafhum dengan syarat, mafhum dengan adat, dan mafhum dengan laqab. Mafhum mukhalafah yang pertama yaitu mafhum dengan sifat. Mafhum dengan sifat yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. Seperti dalam firman Allah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat
Dan barang siapa di antara kamu atau orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Nah, mensifatkan budak wanita yang beriman, mafhumnya haram nikah dengan budak wanita kafir. Selanjutnya yaitu mafhum dengan ghoyah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalu. Contohnya seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus syiyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ayat ini menunjukkan boleh makan dan minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Mafhumnya haram makan dan minum setelah terbit fajar. Mafhum mukhalafah yang ketiga yaitu mafhum dengan syarat, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuai yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contohnya dalam firman Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Nah, persyaratan halalnya bagi suami memakan sebagian dari mahar atau mas kawin istrinya dengan penyerahan secara senang hati, mafhumnya jika istri tidak menyerahkannya dengan senang hati, maka haram bagi suami untuk memakannya. Selanjutnya yaitu mafhum dengan adat atau bilangan. Artinya, mafhum kata bilangan yaitu berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Contohnya seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman dera atas orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah 80 dera. Mafhumnya, hukuman dera karena menuduh itu tidak boleh kurang atau lebih dari 80 kali.
Mafhum mukhalafah yang terakhir yaitu mafhum dengan laqab atau gelar, yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat, baik nama diri seperti Ali, Jakarta, Jawa, dan sebagainya, atau berbentuk kata sifat seperti pembunuh, pencuri, dan sebagainya, atau nama jenis seperti emas, padi, dan sebagainya. Dalam mafhum laqab tetap berlakunya hukum bagi nama yang disebut dan melampaui yang lain, dan bagi yang lainnya itu berlaku kebalikan hukum tersebut.